Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah lana hikmataka wa nashur alaina rahmataka min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Kita ulang pelajaran sebelumnya dan Allah lebih mengetahui musuh kalian. Cukuplah Allah sebagai penolong dari orang-orang yang mereka Yahudi. Mereka mengubah kalam-kalam itu dari tempat-tempatnya dan mereka berkata, kami mendengar dan kami durhaka dan dengarkanlah selain orang yang diperdengarkan dan mengatakan roh itu sambil memutar lidah dan mencela pada agama ini. Kalau sesungguhnya mereka berkata, kami mendengar dan kami taat dan dengarkanlah dan lihatlah dan pandanglah kami, sungguh dia adalah dan lebih tepat, akan tetapi laknat Allah melaknat mereka sebab kekufuran mereka, maka mereka tidak beriman kecuali sedikit. Wahai orang-orang yang mereka diberi Alkitab, berimanlah kalian dengan apa yang kami turunkan sebagai pembenar. Sebab apa yang bersama kalian dari sebelum sekiranya kami menghapus wajah-wajah, maka kami mengembalikannya atas belakang mereka. Bagaimana kami melaknat orang-orang yang dilaknat pada hari Sabtu, dan adalah perintah Allah dilaksanakan. Sesungguhnya Allah tidaklah Dia mengampuni sekiranya Dia disekutukan dengannya, dan Dia mengampuni apa yang selain demikian itu bagi siapa yang Dia kehendaki, dan siapa yang Dia menyekutukan dengan Allah, maka sungguh Dia telah mengada dosa yang besar. Apakah engkau tidak melihat kepada orang-orang yang mereka mensucikan diri mereka? Bahkan Allah Dia mensucikan siapa yang Dia kehendaki, dan tidaklah mereka didolimi sedikit pun. Lihatlah bagaimana mereka mengadakan atas Allah kedustaan itu, dan cukuplah dengannya dosa yang nyata. Maka apakah engkau tidak melihat pada orang-orang yang mereka diberi bagian dari Alkitab, mereka beriman pada Jibril dan Taurat,
dan mereka berkata bagi orang-orang yang mereka kafir, mereka itu lebih mendapat petunjuk dan jalan dari orang-orang yang mereka beriman. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladziina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Am lahum nasibun minal mulki fa idzal la yu'tuuna an-naasa naqira. Am yahsuduna an-naasa 'alaa maa آتاهم من قبله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Mereka itu orang-orang yang Allah melaknat mereka, dan barang siapa yang Allah laknat, maka engkau tidak akan mendapati baginya seorang penolong pun, nasiron, seorang penolong lahu baginya. Engkau mendapati lan tidak akan maka yal'anillah Allah laknat waman barang siapa la'anahullah Allah melaknat mereka alladzina orang yang ulaika sama-sama mereka itu orang-orang yang Allah melaknat mereka ransi Allah telah tidak akan engkau mendapati baginya seorang penolong Ataukah bagi mereka bagian dari kerajaan itu, maka jika demikian mereka tidak akan memberikan pada para manusia itu sedikit pun nafiron sedikit an-nasa
para manusia itu layu lunak. Mereka tidak akan memberikan. Aidan, jika demikian minal mulki dari kerajaan itu nasib bagian lahum bagi mereka ataukah sama-sama ataukah bagi mereka bagian dari kerajaan itu, maka demikian itu tidak maka jika demikian kian mereka tidak akan itu sedikit pun ataukah atau mereka dengki pada para manusia itu apa yang Allah berikan pada mereka dari karunia-Nya, maka sungguh kami telah memberikan pada keluarga Nabi Ibrahim Alkitab dan Al-Hikmah, dan kami telah berikan pada mereka kerajaan yang besar aziman, besar mulkan, kerajaan wa atainahum, dan kami telah telah berikan pada mereka Alkitab wal Hikmah Alkitab dan Al-Hikmah ala Ibrahim keluarga Nabi Ibrahim ataina kami telah memberikan berikan faqad maka sungguh min fadlihi dari karunia-Nya karunia-Nya atahumullah Allah berikan pada mereka alama atas atas apa yang anasa manusia itu ya suduna mereka dengki ataukah sama-sama ataukah mereka dengki pada para manusia itu atas apa yang Allah telah berikan pada mereka dari karunia-Nya, maka sungguh kami telah berikan pada keluarga Nabi Ibrahim Alkitab dan Al-Hikmah, dan kami telah berikan pada mereka kerajaan yang besar. maka di antara mereka Maka di antara mereka ada orang yang dia beriman dengannya, dan di antara mereka ada orang yang dia menghalangi darinya, dan cukuplah neraka jahanam yang menyala-nyala sa'iran wa kafa bi jahannam dan cukuplah neraka jahanam anhu darinya. soda dia menghalangi ada orang yang wa ada minhum orang yang dan dari mereka dengannya amanah ia beriman ada orang yang minhum maka dari mereka sama-sama maka di antara maka di antara mereka ada orang yang dia beriman dengannya, dan di antara mereka ada orang yang dia menghalangi darinya, dan cukuplah neraka jahanam yang menyala-nyala. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir ayat-ayat akan kami panggang mereka pada api neraka setiap kali hangus kulit-kulit mereka, kami mengganti mereka dengan kulit-kulit selainnya agar mereka merasakan siksa itu. Sesungguhnya Allah, Ia adalah Maha Perkasa lagi Maha
bijaksana, hakiman, maha azizan, maha perkasa, inallah, Sesungguhnya al-azab, siksa liyazuku, agar mereka merasa wairaha, selainnya wairaha, selainnya, juludan, kulit, badalnahum, ini mengganti mereka, bagi mereka kulit mereka naubijat hangus ulama setiap kali naron api api neraka, saufanus lihim akan kami panggang mereka di ayatina dengan ayat-ayat kami kafaru mereka kafir, alladzina orang-orang yang inna sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir dengan ayat-ayat kami akan panggang mereka di api neraka setiap kali hangus kulit mereka, kami mengganti mereka dengan kulit selainnya agar mereka merasakan siksa itu. Sesungguhnya Allah, Dia adalah Maha Perkasa lagi maha bijaksana. Dan orang-orang yang mereka beriman dan mereka beramal soleh akan kami masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, orang-orang yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Bagi mereka di dalamnya diberikan pasangan ajwa pasangan yang disucikan dan kami akan memasukkan mereka ke dalam naungan yang teduh. Lagi dan orang-orang yang dari belakang ya. Golilan Lilan wa nudkhiluhum kami akan memasukkan mutahharah yang azwaj pasangan-pasangan di dalamnya bagi mereka abadan selama-lamanya di dalamnya orang-orang yang kekal. Al-anhar sungai-sungai min tahtiha di bawahnya dari bawahnya tajri mengalir jannatin surga sanudkhiluhum kami masukkan mereka wa amilus sholihat dan mereka beramal waladina amanu dan orang-orang yang mereka beriman sama-sama dan orang-orang yang mereka beriman dan mereka beramal soleh, kami akan memasukkan mereka ke surga yang mengalir dari sungai-sungai, orang-orang yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Bagi mereka di dalamnya pasangan-pasangan yang disucikan, dan kami memasukkan mereka dalam naungan yang teduh.
naungan yang teduh. Oh, Berikutnya, sesungguhnya Allah Sesungguhnya Allah Dia memerintahkan pada kalian yang sekiranya kalian menunaikan amanat-amanat itu kepada ahlinya. dan jika jika yang dan jika jika kalian menghukumi ya, Pak? Dan jika kalian menghukumi Menetapkan hukum di antara para manusia itu, sekiranya kalian menghukumi dengan adil. seksa. sesungguhnya Dengan Allah adil, dengan sebaik-baik nikmat Allah Naiman. Sesungguhnya Allah sebaik-baik apa yang Dia nasihatkan pada kalian dengannya. Sesungguhnya Allah Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat, basiron Maha melihat. sami'an Maha mendengar, kana Dia innallaha sesungguhnya bihi dengannya ya'idukum. Dia Dia menasehati kalian Dia menasihati kalian. Ni'imma sebaik-baik apa yang baik-baik apa yang baik innallaha sesudah Allah bil adl dengan adil antahkumu sekiranya kalian dengan hukumi ainan nas bagi para manusia akantum kalian ya dan jika pada keluarga para ahli ya ahli ahlinya keluarganya ahliya ila kepada amanat itu antu adu sekiranya kalian menunaikan ya'murukum Dia memerintahkan pada kalian innallaha sesungguhnya Allah Dia memerintahkan pada kalian sekiranya kalian menunaikan amanah-amanah itu kepada ahlinya dan jika kalian menghukumi di antara para manusia itu sekiranya kalian menghukumi dengan adil sesungguhnya Allah sebaik-baik apa yang Dia nasihati pada kalian dengannya. Sesungguhnya Allah Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. melihat Wahai orang-orang yang mereka beriman, taatlah kalian pada Allah, taatlah kalian pada Rasul itu dan para pemimpin dari kalian. Maka jika kalian jatuh kalian berselisih, maka jika kalian bersengketa di dalam sesuatu pun, maka kembalikanlah kalian dia kepada Allah Rasul. Jika kalian beriman pada Allah dan hari akhir, demikian itu lebih baik dan lebih bagus Akibatnya takwilan wa ahsanu lebih bagus khair
lebih baik. Zalika Demikian itu billahi wal yaumil akhir. kepada Ya Allah dan dan hari akhir. Tu'minuna kalian beriman. Kuntum kalian adalah jika in jika warasuli dan Rasul itu ilallahi kepada kepada Allah. Allah. pada Allah. Kembalikanlah Farudduhu maka kembalikanlah kalian ya kembalikanlah oleh kalian dia Ya. fi syai'in di dalam sesuatu. tanaza'tum kalian saling fa'in maka jika jika minkum dari kalian ulil amri orang-orang yang pemimpin apa Orang tadi yang memberi ulil amri orang-orang yang atau para pemimpin ya para para pemimpin ar-rasulah rasul itu wa atiullah dan taatlah kalian atiullah taatlah kalian pada amanu mereka yang beriman. orang-orang yang beriman. Mereka beriman. Oh, mereka beriman. mereka beriman Nah. alladzina Orang-orang yang ya ayyuha wahai sama-sama wahai orang-orang yang mereka beriman, taatlah oleh kalian pada Allah. Taatilah oleh kalian Allah dan taatilah oleh kalian Rasul itu dan para pemimpin dari kalian. Antara Maka jika kalian kalian saling berselisih dalam sesuatu, maka kembalikanlah oleh kalian dia kepada Allah dan Rasul itu. Jika kalian adalah kalian beriman pada Allah dan hari akhir, demikian itu lebih baik dan lebih bagus. sudah selesai. Ada pertanyaan? Oke, Ustaz. Iya, Ustaz, yang ayat 56 itu saufa nuslihi, itu saufa itu apa? akan Oh, akan. Sama dengan yang sanud Sama. itu juga. akan saufa Oh, sebenarnya saufa. apa Saufa. sa atau Mengapa saufa ada sa dan saufa? kalau akannya cepat pakai sa kalau akannya itu masih lama saufa Oh, ini kan nanti di akhirat tadi saufa nanti oh. Sanud. Iya. Oh, oke. Ya. gitu ya Iya. Ustaz yang ahliha itu ahlinya atau keluarga? ahli Ahlinya. apa tadi ahli apa tadi Yang alimah. ya ahli amanah hanya kembali ke amanah gitu ya kan bukan keluarga amanah kan tidak ada ya Oh, jadi menunaikan amanah itu itu kepada ahlinya ya ahli amanah. ahli amanah orang yang berhak amanah itu kita sampaikan kepadanya itu namanya ahlul amanah Bukan keluarga. Oh, ya masa keluarga amanah nggak ada ahli amanah amanah itu artinya objeknya apa? ya kepercayaan Objek dari amanah. Ya. ini berikan ke Ke Pak A gitu ya Pak A itu namanya ahli objeknya. Oh. kita baca dari awal monggo sama-sama mereka itu Itu orang-orang Allah yang melaknat mereka melaknat mereka
dan Dan siapa yang Allah laknat telah maka melaknat tidak akan engkau hati mendapati baginya penolong pun tolong ataukah bagi mereka bagian bagian dari dari kerajaan itu. maka Jika demikian, tidaklah mereka memberikan pada pada manusia sedikit pun, pun ataukah mereka dengki para manusia itu atas apa Allah yang berikan pada mereka. dari dari karunia-Nya Kami telah memberikan pada keluarga Ibrahim Alkitab, Alkitab dan Al-Hikmah kami telah memberikan pada mereka kerajaan yang besar. besar. Maka di antara mereka ada orang Orang yang yang mereka beriman dengannya dan di dan antara mereka ada orang yang dia menghalangi menghalangi darinya. dan Cukuplah neraka jahanam menyalanya. menyala. sesungguhnya Orang-orang yang mereka kafir kafir dengan dengan ayat-ayat kami kami Akan memanggang mereka mereka pada di api neraka setiap kali hangus kulit-kulit mereka. mereka kami Ganti mengganti kulit-kulit mereka selainya. agar mereka merasakan siksa itu. Sesungguhnya Allah, Dia adalah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. dan orang-orang yang mereka beriman Dan Dia mereka beramal kami akan memasukkan mereka pada surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Orang-orang yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Bagi mereka di dalamnya pasangan-pasangan yang disucikan. Dan kami memasukkan mereka ke dalam naungan yang teduh. sesungguhnya Allah Dia Dia memerintahkan pada kalian sekiranya kalian menunaikan amanah-amanah itu kepada kepada dan ahlinya jika kalian menghukumi di antara para manusia sekiranya kalian menghukumi dengan adil. adil Sesungguhnya Allah sebaik-baik apa yang Dia nasihat sehat kalian dengannya. Sesungguhnya Allah Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wahai orang-orang yang mereka beriman, iman taatlah oleh kalian Allah dan taatlah oleh kalian Rasul itu dan para pemimpin di antara kalian. Maka jika kalian saling berselisih dalam sesuatu, maka kembalikanlah oleh kalian dia kepada Allah dan Rasul itu. Jika kalian adalah kalian beriman pada Allah dan hari akhir. Demikian itu lebih baik dan lebih bagus. kita cari kata-kata yang jamak. Anas para kalau satu manusia insan. Ayat kalau satu ayah. Julut kulit kalau satu kadang bukunya dikuliti jilid Oh, jilid Diberi. Oh, diberi faktor. Ya. Oh, Di jilid itu dikuliti. diberi. Fotokopi di jilid.
Jilit jamaknya julut. Jilut. As-solihat yang baik-baik. Baik-baik. Kalau satu solihat laki-laki, solih. Jannat Surga. surga. Kalau satu dan nah anhar. Sungai. Kalau satu nahar. Khalidin orang-orang. Orang yang Kekal. Orang yang kekal. Kalau satu khalid perempuan. Khalid. Khalidah. Azwaj Pasangan. pasangan. Kalau satu zauj. Ajuat. Amanat. Amanah. Kalau satu amanah. 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 Sudah itu saja. Hurufnya masih tetap ya, sama-sama. Fa'ala. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa daka maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun nasara. Nasara yansuru nasran wa mansaran huwa nasirun wa daka mansurun. Unsur la tansur mansorun mansorun minsor. Nasoro artinya apa? Telah menolong. Telah menolong. Sedang menolong. Tolonglah. Jangan tolong. Penolong. Yang ditolong. Alat menolong. Alat menolong. Minsorun. Tempat dan waktu menolong. Mansorun. Pertolongan. Nasron wa mansor. Bersama nasoro. Soro yang suruh. Wajaka mansurun. Unsur la tansur mansorun. Mansorun. Kolkon. Artinya apa? Ciptaan. Telah mencipta. Sedang mencipta. Ciptalah. Jangan cipta. Pencipta. Kholik. Yang dicipta. Makhluk. Tempat dan waktu mencipta. Makhluk. Alat mencipta. Sama-sama. Khalaqa yakhluqu khalqan. Makhluk la takhluk makhlakun makhlak. Lagi syukron artinya terima kasih atau bersyukur. Telah bersyukur. Sedang bersyukur. Syukurlah. Jangan syukur. Orang bersyukur. Disyukuri. Maskur. Tempat dan waktu. Alat. Sama-sama. Syakaro. Syakaro yasyukuru. Syukron wa masyaro. Huwa syakirun wa syukurlah taskur maskarun maskarun. Nama-nama sudah? Belum ya? Jadi semua bentuk itu dibagi dua. Ada yang fi'il, ada yang isim. Sudah ya? Sudah? Belum. Jadi semua bentuk ada berapa? 12 ya. Itu ada dua. Ada yang fi'il, ada yang isim. Yang merah itu fi'il. Yang merah fi'il, yang biru isim. Itu ya. Yang fi'il dulu ya. Yang fa'ala yaf'ul itu fi'il. Nazara telah memandang. Namanya fi'il madhi. Dinamakan madhi karena lampau, kata kerja lampau. Nazara fi'il madhi. Yang dulu sedang memandang, fi'il mudhari'. Mudhari' itu sedang akan. Yang dulu fi'il mudhari'. Nazara fi'il madhi. Yang dulu fi'il mudhari'. Terus amar undur, lihatlah. Amar itu artinya perintah ya, amar ma'ruf. Undur fi'il amar. La tandur Fi'il nahi larangan, nahi mungkar. Ini ya. Nahi sudah diambil orang India menjadi nahi. Nahi jadi nahi. Undur apa? Fi'il
amar. La tandur fi'il nahi. Nadhara fi'il madhi. Yanduru fi'il mudhari. Undur fi'il amar. La tandur fi'il nahi. Itu fi'il. Nah, sekarang yang isim. Yang ketiga namanya isim masdar. Nadhron wa mandhoron. Itu isim masdar. Pembendaan atau kata dasar. Kata dasar atau pembendaan kata kerja. Pandang atau pandangan. Itu masdar. Ada dua. Ada yang tanpa mim, ada yang dengan mim. Nanti masdar mim yang pakai mim. Masdar wairu mim yang tanpa mim. Gitu. Jadi nadhron wa mandhoron isim apa? Masdar. Masdar itu apa? Pembendaan atau kata kerja. Maka disebut masdar. Masdar itu sumber. Artinya semua kata bersumber dari situ. Ya, asal dari segala bentuk kata. Maka disebut masdar. Nadhir, orang yang memandang. Pelaku, isim apa? Fa'il. Nadhir isim fa'il karena pelaku. Mandur yang dipandang, isim maf'ul. Nadhron mandron isim apa? Masdar. Nadhir isim fa'il. Mandur isim maf'ul. Terus mandorun ini tempat dan waktu. Waktu itu zaman, tempat itu makan. Maka isim zaman makan. Dibaca dua kali karena punya makna dua. Zaman dan makan. Waktu dan tempat. Tapi polanya sama. Tapi artinya dua. Maka dibaca dua kali. Mandorun tempat dan waktu. Terakhir, mindorun alat. Isim alat. Alat untuk memandang. Biasanya kalau ditambah tak, mindoroh diartikan kacamata. Yang isim ya, nadhron, mandhoron, isim apa? Masdar. Nadhir, isim apa? Fa'il. Mandur, isim apa? Maf'ul. Mandorun, isim zaman makan. Mindorun, isim alat. Isim fa'ilnya mana? Isim fa'ilnya ada Nadhir. Isim maf'ulnya. Mandur. Isim alatnya. isim alatnya Mindorun. Isim masdar. Mas Nadhron wa mandhoron. Isim Mandor- zaman makan. Mandorun. Doron Mandorun. Itu isim. mindorun Mindorun alat. alat Mandorun alat. Coba kita teliti ya. Bentar. Nasir artinya apa? pertolongan Penolong. Tapi ini ada penguatan ya. Asalnya nasir menjadi nasir. Namanya nasir isim apa? Sigoh mubalaghah. Jadi sigoh mubalaghah itu penguatan dari fa'il yang menolong dengan yang sangat menolong. Madinya apa? Telah menolong. Nasoro. Sedang menolong. yang Tolonglah. unsur Tolong. tansu Menolong. Yang ditolong. Pertolongan. Nasron. Waman soron. Sama-sama nasoro. Nasoro yang suruh. Nasron waman soron. Wahuwan sirun. Wajakan mansurun. Unsur latan surman sorun mansorun sorun. Unsur latan surman sorun mansorun. Ini ada yahsuduna apa? Mereka dengki. dengki Mereka dengki. Fi'il apa? Mudhari. Setelah dengki hasada yahsudu. Dengkilah. Oh, sud, jangan dengki. Orang yang dengki nasib yang didengki mans mahsud. Alat kedengkian. alat berarti Mahsadun. Tempat kedengkian. Mahsadun. Masdarnya kedengkian. Hasadan. Hasadan wa mahsadan. Sama-sama hasada. Hasada yasudu hasadan wa mahsadan. Bahwa hasidun wajaka mahsudun. Uhsud latah sud mahsadun. Sadun mihsadun. Uhsud latah sud mahsadun. Mahsadun. Kafaru apa? Mereka kafir apa? Maudi. Mudorenya.
yakfuru, yakfuru. Kafirlah, kufur, jangan kafir. takfur, Orang kafir, kafir, dikafiri, makfur, dikafiri. Ya, makfur. Kekufuran. Tempat kekafiran. makfarun, Makfarun alat, mikfarun. Kekafiran. Kufron wa makfaron. Sama-sama kafaro. Kafaro yakfuru kufron wa makfaron. Fahuwa kafirun wa zaka makfurun. Kufur la takfur makfarun mikfarun. Kufur la takfur makfarun makfarun. Kholidin apa artinya? Kekal. Isim apa? Fa'il. Kholid isim fa'il. Telah kekal. Kholada. Sedang kekal. Ludu. Kekalah. Jangan kekal. Orang kekal. Yang dikekalkan. Masdarnya. Hulu dan wamah ladan. dadan, Sama-sama. Kholada. Kholada yakhludu huludan wa makhlatan. Fahuwa kholidun wa zaka makhludun. Ukhlud la takhlud makhludun. Makhludun. Ukhlud la takhlud makhludun. Ini ada hakamtum, kalian menghukumi, atau memutuskan atau mengadili. Fi'il apa? Madhi. di, Mudhari'nya yahkumu, ya, Yaklut, ya. yahkumu. Ini mudhari'nya tahkumu ya. kok Hakama yahkumu. kumu, Hukumilah. hukum, Jangan tanpa, orang menghukumi. hakim, Hakim. Yang dihukumi. mahkum, Tempat menghakimi. Mahkamah. Mahkamu. mun mahkamah, Jadi mahkamah. Jadi ya. ya, Alat mikamu, masdarnya hukman. man, Dihukum. Hukum. Jadi hukum. Sama-sama hakama. Hakama yahkumu hukman wa mahkaman. Fahuwa hakimun wa zaka mahkumun. Hukum la tahkum mahkamun mahkam ihkamun. Hukum la tahkum mahkamun ihkamun. Itu. apa ini? Ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah jelas semua ya. Tinggal melancarkan sarofnya. Nanti kolom-kolom diisi terus dibaca. Kita pahami kemarin diterangkan tentang pendeta-pendeta Yahudi. Apa namanya? Mereka itu paham Taurat, paham Injil, tapi mau-maunya mereka disuruh hormat wujud kepada berhala. Gitu ya. Terus apa lagi? Ketika ditanya tentang suatu permasalahan, tidak dijawab sesuai ilmunya, tapi dijawab sesuai kepentingannya. Gitu ya. Mereka tahu yang lebih benar itu ya orang mukmin, tapi mereka bilang orang-orang Mekah itu lebih benar, lebih dapat petunjuk daripada orang yang beriman. Ya, itu ya. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, tidak berfatwa berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan apa? Kepentingan. Nah, kalau ada orang seperti itu, mereka itulah orang-orang yang Allah laknat. Gitu ya. Siapa yang Allah laknat, engkau tidak akan mendapati baginya seorang penolong pun. Gitu ya. Berarti ini apa? Siapa orang yang Allah laknat? Orang yang punya ilmu, tidak berperilaku sesuai ilmunya, dan tidak berfatwa sesuai ilmunya. Ya. Itu dicontohkan oleh pendeta-pendeta Yahudi. Jadi kalau ada umat Islam juga begitu, juga mendapatkan laknat yang sama. Gitu ya. Makanya ada riwayat orang-orang alim seperti itu nanti masuk nerakanya lebih dulu daripada penyembah berhala. Ya, jadi itulah orang yang Allah laknat. Kalau sudah Allah sendiri laknat, siapa yang bisa nolong? Terus, ataukah bagi mereka bagian dari kerajaan itu, kerajaan Allah maksudnya, andaikan mereka itu punya kerajaan, maka jika demikian mereka tidak memberikan pada manusia sedikit,
pun. Jadi apa ini? Tanda orang yang dilaknat seperti yang dicontohkan pada mereka apa? Yaitu mereka itu menjadi orang-orang yang pelit. Jadi ya, kemarin orang gila itu orang yang suka berkhianat, hatinya keras, suka permusuhan, termasuk orang itu pelit. Gitu ya. Nah, orang Yahudi itu dilihatkan kelompok manusia yang paling pelit. Malah diterangkan yang pertama kali menerapkan riba itu mereka. Ya, karena mereka itu tidak mau ngutangi orang kok cuma-cuma. Ya, harus dapat untung. Artinya mereka mengambil untung akhirnya jadi riba. Saking pelitnya digambarkan apa? Andaikan mereka punya bagian dari kerajaan, mereka tidak berikan sedikit pun kekayaan itu kepada manusia sedikit pun. Saking pelit, maka pelit itu tanda kekafiran, dermawan itu adalah tanda keimanan. Makanya disebut sodako. Ya, sodako itu pembenar. Dari kata sodako kan benar. Pembenar dari keimanan seseorang. Jadi kalau ada orang mukmin kok pelit tidak mau sodako, berarti belum ada yang membenarkan pengakuan keimanan. Gitu ya. Karena iman itu yang benar itu diikuti dengan cinta. Ya, cinta kasih. Tanda kecintaan orang suka bantu, suka ngasih-ngasih, suka meringankan beban orang lain dalam bentuk pemberian. Kalau pelit, berarti benci. Benci itu berarti tidak ada iman. Gitu ya. Terus berikutnya, terus mereka dengki. Apakah mereka dengki pada manusia itu atas apa yang Allah berikan pada mereka dari karunia-Nya? Mereka siapa? Orang-orang Bani Israel. Kenapa mereka benci? Orang Bani Israel itu benci kepada manusia itu. Manusia jelas siapa? Orang mukmin ya. Karena orang mukmin itu di kalangan mereka ada nabi yang paling mulia, ada syariat yang paling sempurna, gitu ya. Ada kemuliaan-kemuliaan yang lain-lain, maka mereka benci. Kenapa kok Allah berikan kepada mereka bukan kepada kita, gitu ya? Padahal sejak dulu kita itu dimuliakan oleh Allah. Begitu nabi paling mulia kok muncul di kalangan mereka, kenapa, gitu ya? Terus mereka dengki. Kenapa mereka dengki pada manusia itu atas apa yang Allah berikan pada mereka dunia? Padahal kami telah berikan kepada keluarga Ibrahim Alkitab Al-Hikmah. Maksudnya kami berikan kepada mereka kerajaan yang besar. Yang dimaksud keluarga Nabi Ibrahim di sini adalah keluarga Nabi Ibrahim dari garis yang menurunkan Nabi Ishak, gitu ya. Yang menurunkan Nabi Ishak. Paham ya? Karena ini hubungannya dengan orang-orang Bani Israel, gitu ya. Jadi Nabi Ibrahim punya putra Nabi Ishak, punya putra Nabi Yakub. Nah, Yakub ke bawah ini adalah orang-orang Bani Israel. Dulu kepada mereka Allah beri kitab, Allah beri hikmah, Allah beri kerajaan yang besar. Loh, kenapa? Mereka sudah banyak karunia dari Allah diberikan. Begitu ada kaum yang lain mendapatkan karunia, kenapa mereka dengki? Kan ya? Padahal mereka itu sudah dikasih karunia yang besar. Kitab itu kan semua kitab suci sebelum Quran itu turun untuk Bani Israel, ya. Gitu. Terus hikmah itu apa? Berbagai macam pengetahuan. Jadi mereka itu dulu ketika bangsa lain itu terkenal ummiun, orang-orang buta huruf, orang-orang yang tidak terdidik terpelajar, mereka sudah disebut ahli kitab, gitu ya. Orang terdidik terpelajar, kalau mereka singgah di satu kaum, dikerumuni banyak orang. Tempat mereka tanya berbagai permasalahan. Jadi apa? Belum kurang nikmat seperti itu, kan ya. Terus Allah berikan pada mereka kerajaan yang besar. Kayak Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, gitu ya. Mereka pernah punya kekuasaan yang besar. Kenapa begitu ada bangsa lain Allah kasih nikmat terus mereka dengki? Lah kenapa? Ya. Kalau tanya kenapa, gimana jawabannya? Kenapa? Padahal mereka tuh sudah dikasih karunia yang besar. Begitu ada kaum lain Allah kasih terus mereka dengki. Ya kenapa? Kalau tanya kenapa itu jawabnya kenapa? Yaitu karena mereka sombong, gitu ya. Nah, sombong. Jadi karena mereka dikasih kenikmatan yang besar, terus mereka merasa kita itu memang layak mendapatkan kenikmatan yang besar seperti itu, dan kenikmatan seperti ini tidak layak diterima oleh kaum yang lain. Akhirnya ketika ada yang seperti tidak terima. Kenapa ya kok mereka? Kan lebih mulia kita, gitu ya. Daripada mereka, kenapa kok mereka? Akhirnya tidak terima. Maka di antara tanda kesombongan adalah apa? Kedengkian. Siapa ada saudara dapat nikmat kok hatinya tidak senang, diakui atau tidak, maka di hati orang itu ada tanda-tanda kesombongan. Dulu ya, di antara tanda-tanda kesombongan apa? Gampang dengki, karena mereka merasa yang lebih layak dapat nikmat. Terus yang kedua apa? Gampang suudzon, ya, itu juga sombong.
kepada orang lain. Kalau ada kabar buruk tentang orang, oh kalau memang kalau dia itu pantas ya, pantas kalau dia melakukan itu. Kalau saya tidak mungkin, kan gitu, kesombongan. Apalagi orang yang sombong juga kalau bicara banyak akunya, ya. Oh kalau bukan saya, gitu ya. Aku banyak akunya. Kalau bukan aku ya anakku, kalau bukan aku ya bapakku, ya. Jadi itu. Atau terus apalagi tanda kesombongan orang itu gampang emosi, gampang tersinggung karena dia menilai dirinya terlalu tinggi sehingga tidak terima kalau diperlakukan tidak seperti yang mereka inginkan. Itu tanda-tanda kesombongan. Ya. Terus, nah menurut ayat ini di antara kiat kiat menghilangkan kedengkian itu apa? Yaitu ingat nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita yang tidak Allah berikan kepada orang itu. Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Ya, saya juga dikasih ini, yang ini Allah tidak berikan kepada dia. Mesti ada, gitu ya. Mesti ada. Dicari apa supaya bisa melawan kedengkian. Misalnya apa ya contoh apa ya? Contoh ada tetangga, rezekinya lancar, itu rekonya tambah bagus, tiba-tiba beli rumah, ya tiba-tiba beli mobil Alphard, ya tiba-tiba lah tetangganya itu kan jadi meriang. Padahal satu tingkat atau apa tadi tiba-tiba itu terus dia lihat apa? Misalnya istri. Dia lihat suaminya ganteng, gitu ya. Suaminya tetangga nggak ganteng, terus nggak apa-apa. Yang penting tadi suami yang ganteng. Walaupun dia dapat ekonomi yang bagus, tapi suaminya tidak ganteng suami saya. Lalu itu akhirnya tingginya itu. Jadi melihat nikmat yang Allah berikan sama dia, yang Allah tidak berikan kepada orang itu. Dan itu mesti ada kalau bisa. Itu cara. Salah satunya, sebenarnya banyak ya. Banyak, salah satunya itu. Kalau yang lain apa? Ya yakin keadilan Allah. Allah membagi nikmat itu tidak akan salah alamat, gitu ya. Terus yang ketiga, kita tidak tahu apa yang Allah akan perlakukan kepada hambanya. Dan Allah itu maha adil. Ada orang tiba-tiba sukses, tiba-tiba umurnya pendek, kan ya? Kan gitu. Tiba-tiba kena penyakit apa kita tidak pernah tahu. Dan Allah itu maha adil. Dan semua karunia itu sebetulnya sama. Ya, Allah berikan sama. Ketika seperti balon atau apa ya, ketika menonjol di sini ada tepos di sebelah sini. Tapi volumenya itu tetap ya. Memang dalam hal itu punya kumpul, tapi dalam hal lain ada yang sama saja semua orang. Akhirnya supaya tidak. Terus berikutnya, jadi kepada mereka Allah beri apa tadi? Kitab, hikmah, gitu ya. Maka ketika diberi kitab dan hikmah itu di antara mereka ada yang iman padanya, di antara mereka ada yang menghalangi darinya, maka bagi yang menghalangi itu cukuplah neraka jahanam sebagai siksa yang menyala-nyala. Jadi mereka yang dengki itu berarti tidak mengamalkan kitab dan hikmah yang Allah berikan kepada mereka. Kan kitabnya melarang perbuatan itu, tapi tambah mereka lakukan. Gitu ya. Akhirnya di antara mereka banyak yang tidak mengamalkan atau malah tidak mengimani kitab itunya. Karena bertentangan dengan dorongan hawa nafsunya. Artinya banyak yang kafir. Maka yang kafir itu diancam. Sesungguhnya orang yang kafir pada ayat kami akan kami panggang mereka pada neraka. Setiap kali hangus kulit mereka kami ganti dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan siksa. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi kulitnya ahli neraka itu hangus, utuh lagi, sengaja ditujukan supaya merasakan siksa. Kenapa kok kulitnya? Ya, katanya simpul-simpul saraf yang menyebabkan orang bisa sakit itu di kulit ya, bukan di bawah kulit ya. Jadi kalau luka bakar, kalau kulitnya sampai habis malah tidak sakit. Tapi kalau kulitnya malah sakit. Itu ada cerita dokter ahli saraf masuk Islam gara-gara ayat ini. Kok kulitnya, bukan dagingnya, bukan tulangnya, kulitnya. Ternyata rasa sakit itu ada di kulit, gitu ya. Nah, Nabi itu tahu dari mana gitu-gitu, tidak pernah meneliti tentang kulit, gitu ya. Berarti itu bukan buatan beliau, ini firman Allah. Terus berikutnya, sedangkan yang iman dan amal soleh akan kami masukkan mereka ke dalam surga mengalir di bawahnya sungai yang kekal di dalamnya namanya. Mereka dapat pasangan yang disucikan, kami masukkan mereka ke dalam naungan yang tepat.
Ini sebagai imbalan dari apa? Iman dan amal solehnya itu. Karena kan orang iman amal soleh mesti di dunia banyak keberatan, ya, banyak beban-beban, banyak kewajiban, harus gini, nggak boleh gitu-gitu, banyak apa itu, maka terkekangnya barangkali berat-beratnya itu tidak sia-sia. Nanti Allah akan ganti kenikmatan yang sempurna di surga. Ya terus, supaya orang itu bisa masuk surga, maka harus menunaikan amanah. Itu. Itu amanah itu yang banyak gandol. Orang ahli jamaah, ahli ilmu, ahli apa. Tidak jadi ahli amal, ahli zikir, ahli apa, ahli sodako. Itu bisa gandolan. Tidak jadi masuk surga gara-gara tidak sukses mengemban amanah. Jadi misalnya istri, misalnya hanya istri tidak diberi, nanti nuntut pahalanya suami atau apa anak gitu ya, atau tetangga atau siapapun gitu ya, itu nanti amanah ini yang memberati orang untuk sulit masuk neraka. Maka andaikan kamu sudah iman dan amal soleh, supaya kamu itu bisa masuk neraka, maka Allah perintahkan kamu menunaikan amanah pada kenapa? Masuk surga nih. Apa? Tadi Ustaz mengatakan agar masuk neraka. Oh ya, agar masuk surga. Agar masuk surga harus menunaikan amanah. Nah, amanah itu yang paling berat itu adalah ya, Imam Ghazali mengatakan di dunia itu yang paling berat itu adalah, makanya jangan minta amanah. Gitu ya. Nah, Diberi Ustaz. diberi tidak apa-apa. Tidak bisa. Kalau diberi tidak apa. Kalau apa? Ditakdir. iya. Iya, ya gitu, memang berat. Ya. Makanya orang yang minta-minta itu orang nekat. Ya, dia mempertanggungjawabkan hidup itu kan amanah. Hidup kamu ditanyakan oleh Allah. Sehat ini amanah, apalagi harta itu amanah. Keluarga itu loh belum tentu beres. Belum tentu beres. Mungkin banyak permasalahan yang belum sempurna. Loh gitu loh kok berani-beraninya minta amanah. Itu orang nekat. Gitu. Orang tidak memikirkan keselamatan dan yang banyak gandoli orang tidak jadi masuk neraka ya sampai berani mencalonkan jadi ketua RT. Kemudian nanti dia bertanggung jawab atas satu RT. Tanggung jawab keluarga aja belum juga kan. Tanggung jawab satu RW gitu ya. Satu kota. Itu apalagi satu negara itu berat. Makanya kalau orang cerdas ya berani. Yang gitu-gitu itu berarti orang cerdas. Orang kurang cerdas. Ya, orang cerdas itu sahabat-sahabat Nabi ya. Diriwayatkan khalifah itu kalau mau ngangkat gubernur, ngangkat bupati, sulit cari orang, gitu ya. Iya, yang tokoh-tokoh itu yang punya kompetensi tambah sembunyi. Kenapa? Ingat amanatnya akhirnya dicari, diinteli, ketemu akhirnya ditangkap, dipaksa. Kamu harus jadi gubernur, ya. Kamu harus dipaksa. Nangis-nangis ya. Nangis-nangis tapi dipaksa terus dia minta maaf sama keluarga. Mungkin waktu saya kepada kalian sekarang berkurang, gitu ya. Terus saya sudah mengemban amat yang lebih besar. Jadi begitu. Jadi itu orang cerdas. Itu amanah. Itulah sebaik-baik nasihat yang Allah berikan pada kalian. Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Jadi menurut ayat ini, nasihat terbaik yang pernah Allah sampaikan kepada kita adalah supaya kita sungguh-sungguh menjaga apa yang Allah amanahkan kepada kita, karena itu sebagai ujian dari Allah. Kalau sampai gagal bisa apa? Orang mau jadi masuk surga enggak jadi. Ya, suruh masuk surga. Nah, ayat ini secara khusus diarahkan kepada para pemimpin, orang mengemban amanah, gitu ya. Wahai para pemimpin, Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah. Diamati orang satu RT, satu RW, itu berat. Terus setelah para pemimpinnya disuruh amanah, rakyatnya disuruh apa? Orang yang beriman, taatlah Allah, taatlah Rasul, taatlah para pemimpin. Itu. Jadi pemimpinnya amanah, rakyatnya taat ya pemimpin. Itu yang ideal, negara yang ideal, pemerintahan yang ideal. Gitu. Tapi sebelum taat pada pemimpin, taat dulu sama Allah, taat sama Rasul dan para pemimpin. Itu pemimpin itu ada yang formal, ada yang non formal. Kalau yang formal mulai presiden sampai RT, tidak. Selama tidak melanggar ketaatan kepada Allah dan Rasul. Gitu. Jadi kita itu disuruh apapun sama RT,
Selama iya, selama bendera. ya, iya. Ini kan kewajiban dari Allah. Selama itu bukan maksiat. Harus pasang bendera. Pasang bendera maksiat apa enggak? Enggak, ya berarti wajib. Wajib loh hukumnya. Nah, kalau enggak dosa, karena perintah Allah. Jadi gitu. Suruh nanam. Disuruh karnaval. Bagaimana Pak? Enggak, kalau karnaval kalau perempuan itu mudorot ya. Kalau mudarat. Maka kita boleh menolak gitu. boleh. Ini Perempuan. karena boleh campur pantangan. Sama bandengan. Iya, iya. Wajib. Jadi gitu. Pokoknya taat itu kalau tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul. Terus kalau kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan ke Allah dan Rasul. Ya, punya masalah apa? Terus bertengkar ya, dibuka ayatnya bagaimana, hadisnya. Nah, tapi disuruh kembali. Yang bisa kembali ya bukan semua orang. Ya, hanya para ulama saja. Hanya ulama yang bisa kembali. Ya, kalau kita kembali gimana? Nggak ngerti, nggak paham gimana kembalinya. Paham ya? Jadi yang bisa mengembalikan, tadi ditanyakan kepada para ulama, biar ulama dikembalikan kepada Allah dan memahami takdir, bisa istihad, terus hafal apa ribuan hadis itu kembali. Kalau kembali sendiri, ya nggak bisa. Gimana? Kalau memang kalian iman sama Allah sampai akhir, jadi kalau ada sengketa mau menang sendiri, nggak mau kembali ke ajaran Allah, berarti nggak iman. Gitu ya. Itu lebih baik, lebih bagus. Ini maksudnya. Gitu ya. Pemimpinnya disuruh amanah, rakyatnya disuruh. Itu yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sama-sama subhanallah. Hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secukupnya itu kalau ditimbang dari tadi sama dengan